Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Eh, Sebelum kita mulai kuliah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Oke. Kita lanjutkan ya materi kita minggu ini. Saya izin ngerekord ya. Biar siapa tahu nanti teman-teman ada yang butuh ketika ini saya share nantinya. Oke, materi kita hari ini itu adalah tentang disruption. Disruption ya. Seperti yang pernah teman-teman dengar mungkin ya, sekarang eranya itu nggak lagi era industri 4.0, kemudian era digital. Nah, ada juga kita menuju ke arah yang disruption, itu namanya. Ekonomi disruption, terus apa namanya, era disruption juga ada. Tuh. Dan itu kalau misalkan teman-teman sudah mulai untuk mencari referensi penulisan tugas akhir, itu juga banyak itu apalagi yang jurusannya KWU kemudian pemasaran dan lain sebagainya itu era-era disruption itu juga sudah muncul sudah banyak muncul judul-judul yang mengambil materi itu. Nah, yang akan kita bahas hari ini itu adalah apa sih itu disruption ya, seperti yang teman-teman lihat. Jadi inovasi apa sih yang dilakukan gitu ya sama semua orang atau semua usaha di segala sektor yang ada di dunia ini terkait dengan disruption itu mereka sudah melakukan apa saja itu. Jadi apa sih inovasi-inovasi yang dilakukan di era disruption ini yang bisa mengubah apa namanya kebiasaan yang lama menjadi kebiasaan yang baru itu seperti apa ya, yang tujuannya tetap kembali lagi sama saja untuk sebenarnya lebih ke perkembangan zaman ya, mengikuti perkembangan zaman, kemudian ya yang namanya digitalisasi dan juga revolusi industri itu kan semuanya sebenarnya berkaitan itu. Jadi terkait dengan itu juga kemudian peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Jadi tidak hanya di satu sektor saja atau satu pihak aja, tapi pengembangan ekonomi secara menyeluruh dan lain sebagainya. Nah, kita lihat, kita ambil contoh dulu sebelum nanti kita masuk ke pembahasan tentang disruption. Oke. Oke. Seperti yang teman-teman tahu ya, kenapa saya ambil contoh ini? Perubahan apa, inovasi apa yang dilakukan ya, yang bisa teman-teman lihat dari gambar ini, yang kemudian menunjukkan bahwa oh, ini toh perubahannya, tuh, yang bisa teman-teman lihat. Ada yang mungkin bisa menjelaskan dari gambar ini? Kelihatan ya? Share screen saya. Kelihatan sih. Kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Iya, aku Ada nggak yang kelihatan. bisa sedikit menjelaskan apa sih perubahan apa yang teman-teman bisa lihat dari beberapa gambar ini? Ada? Ada yang bisa melihat? Ada nggak? Hah? Cilik banget suara nih. Coba menjawab. Oh iya, boleh-boleh. Yang saya tahu cuma Uber sama Tokopedia. Apa yang kalian tahu aja? Kalau Uber kan dulu kita pesen taksi itu lama gitu loh, nggak bisa apa namanya langsung gitu. Kita harus nunggu. Terus adanya Uber kita bisa mempermudah apa ya, komunikasi dengan driver. Oh, ini mau pesan taksi gini jam segini gitu langsung. Kalau Tokopedia dulu kita ya belanja langsung offline itu repot sekali. Terus kalau ada Tokopedia kita bisa langsung dari rumah terus dikirim oleh kurir gitu, jadi lebih apa efisien. Oke. Begitu. Ya teman-teman. Sebenarnya kalau bisa dibilang jeleknya ya, jeleknya adalah kalau kita lihat itu sebenarnya perubahan ini memberikan fasilitas untuk orang-orang yang mager, males-malesan gitu ya, kemana-mana. Jadi yang kita itu pengennya karena itu
karena masyarakat sekarang itu pengennya ya kita nggak ngapa-ngapain tapi semuanya sudah tersedia, kan itu. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan sama siapa tadi? Rama, Arya, Putra, siapa sih panggilannya? Namanya panjang banget, bisa dipanggil semuanya. Abirama. Oh ya, ini aja. Kasih. Terus Abhirama, jadi kayak misalkan sekarang ada yang namanya semua kan sekarang berbasis teknologi, aplikasi dan lain sebagainya. Maka kemudian Airbnb, Uber muncul mereka itu menciptakan startup atau e-commerce atau platform yang kemudian menyediakan wadah untuk orang-orang yang memiliki nanti kita ke belakang ya, istilahnya nanti lebih ke sharing ekonomi, gitu ya, yang kemudian tidak hanya ditujukan untuk orang-orang yang mereka pemilik usaha itu, tapi juga untuk semua orang yang kemudian mereka bisa mengkaryakan apa yang mereka punya. Contoh misalkan ya terkait dengan Airbnb, gitu ya. Airbnb dulu kalau kita mau nginep, pergi keluar dan lain sebagainya lewatnya mana? Pasti kita nyarinya hotel, ya. Penginapan hotel bahkan dulu ini zaman dulu ya, sing lawas-lawas. Homestay gitu ya kayak Oyo, Red Doors dan lain sebagainya itu belum ada. Dan kalaupun memang seperti Oyo dan Red Doors ya, itu kan mereka memang penyedia jasa penginapan ya, memang sengaja untuk penginapan. Sedangkan Airbnb ini beda. Jadi dia rumah yang kemudian tidak dipakai, yang daripada cuma nganggur kemudian rusak, kemudian mereka dandanin rumah itu, kemudian dijadikan sebagai penginapan dalam bentuk rumah. Yang sekarang macamnya bisa banyak banget. Ada yang kemudian dibuat se-instagramable mungkin, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan Airbnb. Jadi orang kalau bosan, cuma memang ada beberapa kekurangan, tapi memang fitur-fitur yang diberikan di penginapannya Airbnb itu disesuaikan dengan kemampuan si pemilik rumah. Kayak misalkan kalau kita di hotel dan lain sebagainya, sekarang pun kita bisa memilih, ya, dia menyediakan sarapan atau tidak, sama halnya dengan Airbnb. Tetapi kalau Airbnb memang selebihnya adalah dia hanya menyewakan rumah beserta isinya, lengkap, perabot, dan lain sebagainya. Kemudian Uber, ya. Uber itu menjadi perkembangan dari dulu yang kita kalau pesan taksi, kalau taksi zaman dulu yang paling terkenal kan Bluebird, gitu ya. Jadi kayak Bluebird itu dulu kalau kita mau pesan taksi dan lain sebagainya kita tuh harus telepon, dan teleponnya itu telepon call center, gitu ya. Telepon call centernya Bluebird gitu. Mau pesen taksi, titik lokasinya ini dan lain sebagainya, belum kalau supir taksinya itu nggak tahu lokasinya di mana. Pasti masih nyari dulu. Nanti konfirmasi dulu, Bu, di mana dan lain sebagainya, dan itu memang ribet. Nah, sekarang kemudian disediakan platform Uber, Gojek, Grab dan lain sebagainya. Uber sekarang udah nggak ada ya, mohon maaf. Mungkin sekarang udah namanya ya Grab dan Gojek ya kalau yang ada di kita gitu ya. Jadi kemudian kita bisa memesan langsung ya, meskipun itu melewati platform gitu ya, yang kemudian diteruskan ke para mitra-mitra yang ada di Gojek ataupun yang ada di Grab. Tuh, yang mana kemudian sudah ada nih titik lokasinya sesuai dan lain sebagainya, dan si apa namanya supir ya, atau si drivernya itu mereka hanya tinggal mengikuti peta yang sudah disesuaikan oleh si pemesan gitu, dan itu mempermudah. Sama dengan halnya supermarket ini, nggak hanya Walmart sebenarnya. Di seluruh supermarket itu juga kita sekarang sudah mau membeli apapun gitu ya, bahkan melalui apa namanya platform ini, dia online dan lain sebagainya, itu kadang kita mendapatkan harga yang lebih murah daripada yang kita mau kita beli secara offline. Tapi cuma memang kepuasannya berbeda ya. Kalau kita membeli online itu lupute kadang sering terjadi, gitu ya. Ya kalau dari baju ya ukuran, kalau dari bentuk juga tidak sesuai ekspektasi dan lain sebagainya. Tapi itu memang tetap yang namanya apa namanya penyedia jasa itu ya, atau produk dan lain sebagainya, itu pasti ada kurang dan lebihnya gitu. Sama halnya dengan yang box rent ini. Jadi kalau di luar gitu ya, kalau di kita mungkin belum banyak ya. Ada tapi belum banyak. Kalau kita dulu mau pindahan, kirim barang dan lain sebagainya, kita masih menggunakan jasa ekspedisi.
Itu kalau sekarang kita hanya bisa meminjam kontainernya yang kemudian nanti kita bawa itu ya untuk jasa pengiriman dan lain sebagainya. Atau bahkan kalau misalkan kita nggak punya tempat atau kekurangan tempat di rumah yang kemudian kita butuh gudang dan lain sebagainya, tapi di rumah kita sudah nggak muat, nggak cukup dan lain sebagainya, kita boleh nih cuma pinjem kontainer aja itu ya, disewakan di sana kontainernya. Ya, karena kalau dulu kan kontainer dipakai untuk pengiriman jasa dan lain sebagainya, kargo dan lain sebagainya. Tapi kalau di luar ya, kalau di kita masih jarang. Di kita itu malah boxnya enggak disewakan, itu dibeli yang memang kemudian dijadikan store buat toko apalah dan lain sebagainya, itu ya usaha apa dan lain sebagainya. Kalau di luar itu disewakan kemudian bisa dipakai untuk si penyewanya itu. Itu adalah bentuk-bentuk sebenarnya contoh dari era disruptif yang mungkin nanti akan kita bahas ke belakang. Jadi apa sih dilihat dari contoh yang tadi saya sebutkan atau yang si Abi tadi jelaskan juga ya. Apa yang terjadi gitu ya. Perubahan apa yang terjadi di masa lampau dan masa sekarang ya, dunia lama dan dunia baru sekarang gitu. Kalau kita lihat ya bahwa kalau di zaman dulu atau era yang lama gitu ya, itu pergerakan waktunya itu mereka itu time series. Jadi perubahannya itu ini gitu lah. Ada rentetan waktunya gitu. Dan dia pasti linear ya. Yang hanya dilakukan itu nanti runtutannya itu akan sama. Itu time series. Sedangkan kalau dunia baru ya kita akan real time itu. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat kita hasilkan saat itu juga. Gitu. Yang bisa langsung kita sediakan gitu ya, kebutuhan-kebutuhan itu dia ke masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian untuk di yang lama itu juga owning ekonomi. Jadi orang-orang yang memang mereka itu punya duit, yang kemudian dia yang bisa memonopoli pasar, gitu ya, owning ekonomi. Jadi kepemilikan ekonomi, kemudian mereka menguasai konteksnya, kemudian berintegrasi ya. Ya dia yang punya uang, gitu, yang punya kekuatan, yang punya power, itu yang mereka bisa mengendalikan pasar. Ya. Sedangkan kalau di dunia baru sekarang, kita melakukan yang namanya sharing ekonomi, itu yang saya bilang tadi. Ya, sharing ekonomi seperti apa ya? Kita berbagi ekonomi. Dengan menyediakan platform, kita memberikan, dengan adanya beberapa platform, e-commerce, dan lain sebagainya, kemudian kita akan berbagi ekonomi. Jadi untuk orang-orang yang misalkan dia itu nggak punya store offline, ya udah jualan online aja, kita bisa pakai platform apa sih yang mau dipakai, Shopee, Tokopedia atau apapun yang lainnya gitu. Kayak sekarang media kalau jualan itu sekarang pakai apa sih? Kalau online tuh biasanya kan pakainya Shopee Live gitu ya. Kemudian TikTok Live gitu. Kan mereka sharing ekonomi itu sebenarnya. Jadi siapapun itu bisa mendapatkan ekonomi, mendapatkan penghasilan dari itu. Oke. Kemudian online ekonomi ya di dunia lama, jadi mereka nunggu antrian. Dan nunggu antrian adalah kayak taksi gitulah. Taksi aja deh. Ya, taksi zaman dulu itu ya udah nunggu bentar ya, kalau kita nelpon ke Bulbert itu bentar Pak kita masih penuh, tunggu dulu ya, kalau ada yang sudah ready akan segera menjemput dan lain sebagainya gitu. Beda halnya dengan sekarang, itu adalah on demand ekonomi ya. Begitu kita pengen ya udah saat itu juga kita sudah bisa mencari ya, sudah tersedia dan lain sebagainya, kita nggak perlu ngantri dan lain sebagainya. Kemudian di era yang lama juga supply demand-nya itu tunggal. Cuma satu orang aja deh, yaitu yang dia owning ekonomi, maka supply demand-nya itu kemudian menjadi tunggal. Sedangkan di dunia baru sekarang supply demand-nya itu dengan menggunakan media jejaring, ya. Bisa lewat mana aja lah, banyak yang menyediakan itu banyak, kan? Sama halnya dengan kalau kita buka Tokopedia, kita pasti cari alternatif lain, yang pasti cari yang lebih murah mana. Karena penyedianya itu banyak. Gitu. Oke, kemudian kalau dunia lama itu lawannya itu jelas. Siapa nih yang jadi pesaing saya? Siapa nih yang jadi namanya head to head-nya untuk produk yang saya jual itu siapa? Gitu. Sedangkan kalau di dunia baru ya lawan-lawannya bahkan menjadi tidak terlihat. Gitu.
Yang bahkan kalau untuk saya sendiri ya, yang kadang kita nggak tahu nih di deket kita itu sebenarnya ada nih produk itu. Tapi karena kita hanya melihat yang itu aja mereknya dan lain sebagainya, karena kita meyakini bahwa kalau kita sudah cocok dengan yang satu, kita nggak akan melirik yang lain, biasanya kayak gitu. Padahal kemudian banyak lawan-lawan yang tidak terlihat, misalkan yang memang dia tidak menjual secara untuk sekitarnya, tapi dijual untuk langsung keluar, ya. Dia targetnya sudah ekspor, ya. Dia hanya menjual beberapa di sekitar dan lain sebagainya. Itu bahkan lawan-lawan yang tidak terlihat ini yang kita nggak tahu. Tuh, sama seperti halnya teman-teman kalau cari barang-barang lewat online itu kalau nggak benar-benar detail dan lain sebagainya ya kita nggak tahu itu ya saingnya itu siapa aja. Bukan saya misalkan yang berjualan secara online kita nggak akan tahu ya pesaingnya siapa. Saya itu siapa aja. Yang memang dia menjual produk yang sama mungkin dengan yang saya jual. Gitu. Itu yang terjadi di era disruption. Nah, kemudian ini adalah gelombang-gelombang disruption yang mungkin bisa teman-teman lihat perkembangan era disruption. Dari 95 itu munculnya komputer PC, gitu ya, personal komputer. Kemudian di tahun 96 kita sudah mulai keluar yang namanya website ya, www ya, 96. Kemudian di 97 itu sudah mulai awal eranya e-commerce ya, dimulai dengan eranya e-commerce di tahun 97. Kemudian di 2006 kita sudah mulai mengenal smartphone ya, smartphone. Kemudian 2007 sebenarnya 2006 smartphone dan lain sebagainya itu juga belum ini banget ya. Smartphone itu paling yang pengawal smartphone itu apa ya? 2006 BlackBerry mungkin. Ya, 2006 smartphone, kemudian dari situ kemudian mulai kemudian sosial media itu mulai gencar itu sosial media. Nah, kemudian di tahun 2010 mulai kemudian pengenalan model bisnis baru yang apa namanya sampai sekarang kita gunakan dan sebagainya. Dan di 2012 kita sudah kenal yang namanya cloud computing. Ya, semuanya berbasis data, ya cloud computing. Itu adalah gelombang disruption ya yang eranya teknologi itu berarti. Nah, sekarang ya apa yang kemudian dikatakan dengan disruption ya? Disruption itu sebenarnya kita eranya kita itu pengen menggantikan pasar lama ya. Pasar lama, industri dan teknologi yang kemudian bisa menghasilkan suatu kebaruan yang lebih efisien dan juga lebih menyeluruh yang bisa kemudian diakses oleh semua orang. Ya, bisa digunakan, kemudian bisa diakses, yang kemudian siapapun bisa bisa mendapatkan atau menikmati gitu, dan lain sebagainya. Dan disruption ini dia itu bersifat destruktif dan juga kreatif. Jadi dia akan yang namanya disruption itu pasti akan menggantikan yang lama, ya, yang kemudian menciptakan sesuatu hal yang baru yang kreatif yang balik lagi itu adalah ada unsur kebaruan dan ada efisiensi, gitu ya, ketika memang dia dimunculkan atau diciptakan. Gitu. Kemudian ini disruptif teknologi ya. Performance-nya ya ketika dia demanding use, high quality gitu ya. Itu akan semakin bagus ya di era disruptive ini. Jadi semakin dia canggih, semakin dia memang kecanggihannya itu bisa diakses oleh semua orang, ya kemudahan akses untuk semua orang, maka kemudian performa daripada disruptive teknologi itu juga pasti akan semakin meningkat. Karena tujuannya disruptif itu ada peningkatan teknologi, di kecanggihan teknologi untuk perekonomian yang menyeluruh. Gitu. Ya ini ya bentuknya ada sustain innovation sama yang bedanya ya. Ada yang namanya sustaining innovation, ada yang namanya disruptive innovation. Gitu. Kalau yang sustain innovation itu ya permasalahan-permasalahan itu sudah dipahami dengan benar. Sudah tahu benar ya, sudah tahu betul apa sih yang menjadi permasalahan di masyarakat. Tuh. Dan biasanya memang permasalahan-permasalahan itu terjadi untuk pasar yang memang sudah ada. Ya, pasar yang sudah ada itu mereka kemudian lebih mensustain karena kan dia bertahan ya. Dalam mode bertahan, inovasi untuk pertahanan lah itu.
Nah, kalau apa namanya inovasi yang dilakukan itu juga untuk mengimprove, jadi untuk meningkatkan performa daripada produk yang sudah dia buat. Kemudian dia pengen mengurangi biaya, kemudian ada incremental change-nya atau perubahan incremental yang tidak apa namanya yang tidak begitu signifikan lah bahasanya itu, yang sustain. Kemudian mereka itu percaya ke customer-nya ya, atau dia percaya bahwa customer itu yang bisa memberikan peningkatan terhadap produk yang dia buat ya. Kemudian customer itu nanti pasti akan membeli produknya dia ya dengan bentuk apapun ya, karena dia pengen sustain ya, innovation sustain. Jadi untuk mempertahankan lah loyalitasnya si konsumen. Kemudian pasarnya itu sudah bisa diprediksi. Kemudian mereka masih menggunakan metode bisnis tradisional. Itu kalau yang sustain. Sedangkan kalau yang disruptif gitu ya. Kalau disruptif itu kadang permasalahan-permasalahan itu tidak bisa dimengerti dengan baik gitu. Yang penting dia pengen ada perubahan. Gitu. Ada perubahan lah istilahnya kalau di disruptif. Kemudian dia memang segmennya pasar baru, ya dia pengen apa sih pasar barunya itu, karena mereka pengen narik gitu kalau disruptif ya. Kembali lagi dia apa namanya sifatnya kan disruptif ya, pengen menghilangkan itu yang memang kira-kira nggak perlu, nggak penting dan lain sebagainya, kita hilangkan. Jadi memang targetnya dia bukan mempertahankan pasar yang sudah ada, tapi dia pengen narik terus pasar yang baru itu. Karena mungkin bukan mungkin, jadi pemikirannya kan berubah ya. Era generasi manusia itu kan beda-beda. Nah, mereka akan menyesuaikan generasi itu. Tuh, kalau misalkan untuk generasi X gitu ya, generasi X itu kalau mereka mau mengikuti teknologi kan sudah nggak bisa. Mereka nggak akan melirik ke si generasi ini. Jadi mereka akan mencari new marketnya dia nanti siapa. Gitu. Kemudian inovasinya itu dramatis ya, atau mereka karena perubahannya signifikan banget kalau disruptif itu langsung berubah gitu. So, saya pengen berubah ke arah yang ini gitu. Jadi dia era disruptif. Kemudian bahkan konsumen itu nggak akan tahu tuh apa perubahan apa yang mau dilakukan, inovasi disruptif apa yang mau dilakukan ya. Kemudian pasarnya juga tidak bisa diprediksi ya. Kalau memang masih menggunakan metode bisnis yang tradisional ya, mereka pasti akan gagal, nggak cocok itu karena dia eranya teknologi. Tuh, itu untuk disruptif teknologi ini. Kemudian apa yang perlu dilakukan tuh dengan apa namanya memahami era disruptif ini, maka kemudian dilakukan yang namanya sharing ekonomi itu. Kalau misalkan kita apa namanya semua segmen, semua sektor itu kemudian pengen melakukan yang namanya disruptif, itu akan sulit. Ya, makanya gimana caranya ya kita akan melakukan yang namanya sharing ekonomi untuk apa namanya untuk bisa apa namanya apa bahasanya ya memahami lah gitu. Memahami bagaimana sih disruptif teknologi ini kemudian bisa difasilitasi ya, makanya kemudian dilakukan yang namanya sharing ekonomi. Nah, sharing ekonomi itu bentuknya bisa macam-macam ya. Di bidang transportasi itu ada yang namanya itu ya Uber. Kalau di luar negeri kan masih Uber ya. Uber ya, sidecar ya, relay rides ya, BlaBlaCar dan lain sebagainya. Mungkin nanti kalau ada yang teman-teman belum tahu itu bisa teman-teman cari nanti. Apa sih ini perusahaan apa sih dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk sharing ekonomi di era disruptif. Ya. Kemudian dari bentuk finance ada yang namanya lending club, ya, ada TransferWise dan lain sebagainya. Yang mereka ini adalah perusahaan-perusahaan startup, ya, bisnis, e-commerce, kemudian apa namanya platform, ya, media-media platform yang kemudian menyediakan jasa, ya, sharing ekonomi, ya, perorangan yang kemudian diwadahi. Gitu. Kemudian consumer good dia ada macam-macam ya, ada Goldsmith Dress dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang space ya yang kita tahu Airbnb. Airbnb itu bisa dipakai di semua tempat sebenarnya.
Karena yang terkenal orang-orang pada Airbnb sebenarnya banyak itu kalau kita mau pakai gitu ya. Misalkan kita jalan ke luar negeri ya, ini yang nanti akan kita cari. Gitu ya. Kalau kita hanya sekedar di Indonesia ya kita nggak akan nemu-nemu ini. Gitu. Karena ini bentuk sharing ekonomi di dunia ya, bentuk sharing ekonominya. Kemudian personal service, kemudian ada professional service itu juga ada. Jadi dia bentuk sharing ekonomi. Nah, sharing ekonomi jadi bedanya ya disruption dengan sharing ekonomi itu apa? Gitu. Jadi apa sih itu? Jadi gimana caranya kita apa namanya? Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Jadi gimana caranya kita merespon kalau perusahaan itu mereka terdampak yang namanya disruption. Tuh, gimana caranya? Ya, respon kita terhadap disruption gitu ya. Atau kita terdampak lah ya era disruption. Yang pertama kita lihat dulu resource-nya. Ya. Kenapa kok resource? Ya biar kita tahu apakah perusahaan itu sudah mengalokasikan sumber dayanya itu secara tepat atau belum. Itu pentingnya kita merespon. Jadi yang kita lihat itu jangan kemudian secara menyeluruh, tapi kita lihat dulu di dalam perusahaan yang kita bangun itu seperti apa. Jadi resource-nya kita lihat. Ya, sudah benar belum nih perusahaan mengalokasikan sumber dayanya, gitu ya, sudah tepat belum, gitu ya, memang digunakan sebagaimana mestinya dan lain sebagainya. Nah setelah itu kemudian kita lihat prosesnya. Gitu. Proses di dalam perusahaan itu sudah menetapkan proses yang jelas atau belum. Kemudian value-nya ya sudah punya value yang jelas dan tepat atau belum, yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sama perusahaan atau belum. Yang kemudian struktur timnya itu sudah jelas atau belum. Jadi struktur timnya sudah, kalau minggu lalu kita bahas apakah memang dia sudah menempatkan orang yang tepat sesuai dengan bidangnya atau belum. Jadi struktur dan tim yang terbaik yang diperlukan itu seperti apa. Nah, itu sudah sesuai dengan kebutuhan daripada perusahaan atau belum. Gitu. Itu yang perlu diketahui. Jadi ketika perusahaan itu memang kalau dia itu terdampak, merasa bahwa dirinya itu terdampak dengan adanya disruption, gitu ya. Jadi jangan menyalahkan, ya. Jangan menyalahkan bahwa perusahaan kita itu nggak bisa berkembang, gitu ya, karena eranya sudah berubah dan lain sebagainya. Dilihat dulu, gitu ya. Dilihat dulu apakah perusahaan itu sudah memenuhi 4 ini atau belum. Tuh. Sudah direspon belum ini. Kemudian gimana caranya kita itu mau melakukan disruption. Jadi kalau gimana caranya adalah kalau memang kemudian kita merasa bahwa terdampak, kemudian kita nggak bisa berubah, ya sudah, berarti perusahaan memang tidak punya kemampuan untuk berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Gitu. Nah, kalau memang perusahaan itu memang kemudian mereka memilih jalan bahwa oke, kita akan menyesuaikan diri dengan era disruption yang sekarang sedang berkembang. Gitu. Nah, kita akan melihat BMC-nya dulu. Gitu. Kita karena seperti yang teman-teman tahu, BMC itu kan tidak hanya berlaku untuk perusahaan baru, bahkan BMC itu sebenarnya dilakukan untuk perusahaan yang sudah ada. Gitu. Jadi BMC ini juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang memang sudah jalan, sudah ada, kemudian dia itu pengen berkembang. Jadi dilihat dulu dari BMC-nya ini. Jadi mereka akan menilai dari BMC, oh nanti ketika mereka sudah menentukan ya semua semua bagian ya 9 faktor yang ada di BMC, kemudian mereka pasti akan menambahkan, oh value kita itu cuma baru ini, ayo kita tambahin. Gitu. Kemudian segmennya kita baru ini, ayo kita tambahkan untuk sekarang itu di era disruption apa. Kemudian dengan mengikuti era disruption, key partner activity dan resource kita yang baru itu kita akan rubah, gitu ya, mengikuti di era disruption itu seperti apa. Nah itu akan mengikuti ketika mereka sudah menentukan atau memahami betul BMC di perusahaannya dia seperti apa. Oke. Kemudian ini ya contoh ada yang saya bilang ya terkait dengan Oyo, kemudian ada Red Doors. Ini sebenarnya ada videonya. Teman-teman bisa cari ya. Videonya Oyo sama videonya siapa namanya? Red Doors itu.
yang ada di YouTube itu ya, dan lain sebagainya. Ini kan iklan-iklannya Redder sama Oyo. Saya belum sempat nyari di YouTube-nya di YouTube. Atau nanti kalau memang teman-teman mau saya share linknya nanti di grup. Nanti bisa teman-teman lihat apa sih itu ya apa namanya yang ditawarkan, kemudian keunikan apa yang ditawarkan sama Redders dan Oyo di awal dulu mereka buka ya, di awal mereka kemudian berkembang dan lain sebagainya itu. Kemudian apa namanya di awal mereka kemudian melihat peluang bahwa sekarang penginapan kita buat traders, atau bahkan rumah yang cuma mereka punya kamar banyak, atau bahkan sekarang kos-kosan itu mereka traders kan gitu, atau mereka oyokan juga gitu. Itu kalau dulu itu ya. Kemudian sistem kerjasamanya Reddoors dan Oyo itu seperti apa dan lain sebagainya, itu dulu dijelaskan betul itu gimana mekanismenya mereka menjadi partner atau mitranya Reddoors ataupun Oyo seperti apa. Itu dulu menarik sebenarnya itu. Jadi dan itu nanti sistemnya dikembalikan. Jadi setahun itu nanti mereka bagi hasil, tahun berikutnya mereka kemudian dilepas gitu. Nah, itu mungkin yang jadi kekurangannya itu kemudian itu. Karena kemudian begitu mereka dilepas sama manajemennya, itu kadang ada yang kemudian masih bagus, ada yang kemudian jelek, tetepan, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kekurangan. Tapi ini era baru dia di saat itu ketika muncul disruption awal terkait dengan penginapan dan lain sebagainya. Ini suatu hal yang dan murah kan harganya kan dibandingkan misalkan kita menginap di hotel dan lain sebagainya. Reddoors dan Oyo itu murah kan, paling cuma 100.000, 150.000 gitu kan, harganya lebih murah. Oke, ini mungkin sedikit bisa kita lihat ya, bisa kita lihat terkait dengan bisnis model kanvasnya si Airbnb. Tunggu ya. Di Airbnb yang kita bisa lihat, kalau value proposition-nya kan mereka menyediakan untuk 2 orang, ya, untuk 2 orang, untuk si pemilik rumahnya dan juga untuk yang nanti akan menjadi konsumen daripada rumah yang akan dia sewa. Ya, makanya kalau mungkin teman-teman punya akun Airbnb, itu teman-teman bisa lihat sendiri. Tapi memang Airbnb itu metodenya pembayarannya kemudian pakai kartu kredit, tuh nggak bisa secara langsung ya Airbnb itu. Kurangnya mungkin itu ya, karena nggak semua orang kan punya kartu kredit. Jadi mereka kemudian memberikan value proposition-nya atau keuntungan yang ditawarkan oleh Airbnb itu ditujukan ke baik itu si pemilik rumah dan juga nanti yang akan menjadi calon konsumen dari pengguna jasa penginapannya itu yang ada di Airbnb. Oke, jadi nanti teman-teman bisa lihat nih. Jadi value proposition-nya kalau untuk host-nya sendiri, host itu si pemilik rumah. Kalau guest itu yang nanti akan menyewa rumahnya. Jadi host-nya itu mereka jelas ada income generate. Jadi pemasukan gitu ya, yang buat daripada dia punya aset, dia daripada asetnya nganggur, mending kemudian dijadikan income generate. Gitu ya. Yang penting rumahnya dibenerin, ditata, diberikan sarana prasarana yang bagus, gitu ya, yang memang bisa ditawarkan gitu ya untuk konsumen dan sebagainya. Kemudian ease transaction, jadi memang transaksinya lebih mudah. Tuh. Kemudian mereka bisa bertemu orang-orang baru, ini value proposition yang ditawarkan. Kemudian kemudahan untuk memberikan verifikasi gitu ya dari konsumennya itu seperti apa. Kemudian dapat booking management yang jelas itu juga bagus. Kemudian untuk yang pengguna jasanya Airbnb ya dia mendapatkan harga penginapan yang lebih murah. Kayak misalkan harga kita menginap di hotel 1 malam untuk 1 kamar, itu kalau di Airbnb kita bisa dapat 1 rumah yang isinya mungkin 3 kamar, 2 kamar. Ya, berikut juga fasilitas yang lain gitu ya, ruang tengah, ruang makan, bahkan dapur itu bisa digunakan. Jadi kalau untuk orang yang berkeluarga, mereka better untuk menyewa di Airbnb. Contohnya saya. Tuh.
Kemudian isi transaction gitu ya, memang isi sih gitu ya. Mereka memang apa namanya value proposition yang ditawarkan mereka isi transaction. Gitu. Jadi transaksinya lebih mudah. Memang mudah, tinggal kita nggak perlu bayar-bayar, nggak perlu transfer gitu ya. Tapi ya itu kita harus punya kartu kredit karena nanti dipotong ya, diambilkan dari kartu kreditnya. Tuh, kemudian authentic local experience ya karena itu di rumah biasa yang kemudian kadang jadi satu sama dengan tetangga-tetangga yang lain, misalkan di perumahan dan sebagainya kayak gitu. Nah, makanya dia local experience. Kemudian variasinya banyak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ratingnya itu transparan. Maksudnya transparan itu ya orang memberikan rating terhadap kepuasan menggunakan apa namanya jasa itu atau penginapan yang memang sudah dia pesan ya itu memang terbuka gitu. Orang-orang bisa lihat reviewnya lah bahasanya ya, review yang diberi gitu. Jadi nggak bisa kemudian disimpan dihapus itu nggak bisa kalau di Airbnb. Oke, dan berikut dengan yang lain. Jadi ada customer segment nih. Ini revenue stream-nya nih mungkin yang perlu teman-teman tahu. Jadi pendapatan untuk orang yang mereka menyewakan rumah di Airbnb ini ya, ada rental guest pay-nya itu 5-15%, host pay-nya itu 3-5%, kemudian even host pay-nya 20% dan even guest pay-nya itu 0%. Jadi orang yang menyewa itu ya nggak ada. Nggak dapat dari guest pay-nya itu nggak ada. Maksudnya guest pay itu kayak tips dan sebagainya itu nggak ada. Kecuali bisa sih kalau memang mereka menyediakan di rumah itu mereka menyediakan kayak misalkan fasilitas makanan dan lain sebagainya mereka suruh bayar sendiri, taruh di situ uangnya.